Daniel, Iya, apa kabar? iya. Kabar sehat, Pak. Seperti market Siap. hari ini hijau-hijau. USKT juga Alhamdulillah. hijau, Pak. Hari ini keren. Ya, good news ya. Good news banget, Pak. Good news banget. Ini seperti angin-angin segar, Pak, untuk kita yang melihat emiten-emiten infrastruktur, Pak. Ya, mudah-mudahan berlanjut nih. Amin, 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 Pak. Pak Septi, nanti saya akan ditemani oleh rekan saya dari Investor Muda. Ini adalah salah satu komunitas juga dari Sukor Sekuritas yang nanti akan bertanya juga dengan Pak Septi ya, Pak. Oke, siap. Nanyanya Oke, jangan yang baik. susah-susah loh ya. Enggak, Pak. Saya pertanyaannya yang gampang-gampang ini, Pak, untuk para cuan trooper supaya sama-sama bisa dimengerti ya, Pak ya. Ya, ya, Oke, siap. Pak Septi, ini untuk perkenalan aja bareng Cuan Troopers. Kita di Sukor Sekuritas itu komunitinya namanya Cuan Troopers, Pak. Gitu. Oke. Nah, boleh nggak nih diceritakan dulu ke komuniti kita lini bisnis dari Waskita Karya itu sebenarnya di mana, Pak? Apakah full infrastruktur atau sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan gitu, Pak? Ya, thank you, Daniel. Jadi, selamat sore nih teman-teman Cuan Rupers. Ini baru kali ini ya, jadi kalau nanti Betul. kebablasan menjelasinnya di interupsi aja nih. Jadi yang pertama Oh iya. atas pertanyaannya, Waskita ini kan mempunyai eh, dua lini bisnis utama sebetulnya antara investasi dan bisnis jasa konstruksi. Nah, Hmm. tetapi untuk yang lini bisnis investasi pada dasarnya didirikan untuk mensupport lini bisnis utama jasa konstruksi. Nah, jadi waskita di yang lini bisnis investasi ini kita memiliki 4 anak usaha karena seluruh investasi itu dijalankan oleh anak usaha kita. Yang pertama adalah Waskita Torut. Ini khusus untuk berinvestasi di jalan tol. Kemudian ada Hmm. Waskita Karya Realty, ini khusus untuk berinvestasi di bidang properti. Ada juga Waskita Karya Infrastruktur untuk Mhm. berinvestasi di bidang non jalan tol dan non properti. Jadi di sana kita memiliki pembangkit listrik atau energi terbarukan, ada bisnis Oke. pabrik baja, ada sewa menyewa alat Mhm. dan seterusnya. Nah, yang anak usaha terakhir adalah Waskita Beton Precast atau di lini Hmm. manufaktur. Kesemua ini dibentuk dalam rangka mendukung proses bisnis utama sebagai kontraktor infrastruktur, ada gedung, Mhm. ada bangunan air, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi pada intinya itu bisnis Waskita Karya. Oke. Baik, wah ini menarik banget ini Pak. Sudah secara menyeluruh dijelasin mungkin selama ini yang diketahui oleh para cuan troopers itu hanya sebagian-sebagian aja kan ini Pak. Tapi ternyata lini bisnisnya ada banyak ini kan berarti kalau lini bisnisnya banyak, proses bisnisnya juga itu ada banyak gitu ya Pak ya. Ya, ya, Proses bisnisnya boleh diceritain nggak ini Pak? Seperti apa sih sebenarnya Pak? ya. Jadi kalau Mm-mm. Waskita Karya sebagai penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, lini bisnis kita adalah dari proses pemasaran, mendapatkan proyek melalui tender maupun melalui penunjukan langsung atau mengerjakan proyek ini inisiatif anak usaha kita atau investasi anak usaha kita sebagai kontraktornya. Kemudian kita juga sebagai kontraktor kita melakukan proyek-proyek desain and build maupun proyek-proyek yang konvensional, baik dari Ya. pemerintah, BUMN maupun swasta, dalam negeri maupun luar Mhm. negeri. Nah, kalau Mhm. di proses bisnis di anak usaha sebetulnya sebagai aset recycler. Jadi anak Ya. usaha kita ini berinvestasi, kemudian mengembangkan investasinya sebagai contoh di jalan tol ya. Jalan tol itu WTR, Mhm. pas kita Torut, mengikuti tender konsesi jalan tol. Kemudian ketika Mhm. menang, kita bebaskan tanahnya, kita bangun jalan tolnya. Setelah selesai dioperasikan, pada saat ketemu pembeli atau pada strategik, kita jual jalan tol kita.
Itu Mhm. aset recyclernya begitu. Jadi DNA di awal berdiri memang sebagai aset recycler. Jadi kalau Oke. sebelum jalan tol jadi pun, kalau sudah ada yang berminat untuk ngambil konsesi kita melalui partner strategik, kita lakukan itu. Nah, di beberapa strategic partnership kita dengan investor itu, beberapa adalah ruas tol kita yang sudah beroperasi, tapi ada juga yang masih dalam proses konstruksi atau partially operated. Nah, demikian Baik, juga baik, baik. di lini anak usaha kita yang lain di Waskita Karya Infrastruktur misalnya, mereka membangun pembangkit listrik tenaga mini hidro misalnya, Mhm, kontraktornya adalah Waskita Karya, kita jual listriknya ke PLN, nanti ketika ada yang berminat atas PLTMH kita, ya kita mhm. partnership strategi partnership dengan mereka, entah Oke. itu mengambil porsi minoritas atau mayoritas tergantung Mhm. dari hitung-hitung bisnisnya. Kurang lebih seperti itu, Hmm. Daniel. Baik, baik. Menarik. Ini menarik sekali nih, Pak. Dan penjelasannya sangat singkat, padat, dan jelas, Pak. Ini langsung menjawab banyak pertanyaan tadi yang sudah masuk di kolom komentar kita, Pak. Banyak yang nanya tentang proses bisnis. Ini langsung dijawab semua sama Pak Septi. Terima kasih. Pak Septi, saya izin untuk invite satu rekan kita lagi, komunitas investor muda. Ini langsung kita ngobrol sama founder dari komunitas investor muda juga, Pak. Namanya Jason Gosali, Pak. Ini sedang saya Oke, invite. Nanti kita akan ngobrol bertiga nih, barengan Pak. Oke, ini dia Pak. Ada Jason di sini yang sudah bergabung bareng dengan kita di sini. Halo, sore Jason. ya, welcome on board, Pak Jason. Selamat bergabung. Ini, iya, ini sepertinya ada sedikit kendala koneksi Pak. Dan sambil ini, oke, udah kedengeran ya ini ya, Jason ya. Cek, cek, cek. Masih Oke. kayaknya agak gangguan sinyal ya. Iya, agak gangguan sinyal. Emang cuacanya lagi kurang bagus nih Pak. Belakangan hujan, sering hujan. Cuaca Oke tidak Pak. bagus, nggak apa-apa asal perdagangannya hijau ya. Iya, iya betul. Wah, betul banget Pak. Oke, Pak Septi, saya sambil nunggu Jason, saya langsung nanya Pak. Ini pertanyaan yang agak menegangkan mungkin Pak, karena terkait dengan kondisi keuangan perseroan nih pasca Ya, PMN dan juga red issue. Tadi sudah ada juga nih kebetulan yang bertanya dari kolom komentar. Itu nanti setelah itu efeknya akan apa nih Pak? ya. Pasca PMN dan juga red issue. Silakan Pak. Ya, jadi memang di tahun lalu 2021 Waskita menerima penyertaan modal negara sebesar 7,9 triliun yang memang di dalam Mhm, proposal peruntukannya diharapkan bisa membantu korporasi di dalam menyelesaikan ruas-ruas tol kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Waskita untuk jalan tol ini kan sebagai aset recycler. Tetapi kalau jalan tolnya belum selesai, untuk di mhm, recycle itu sangat challenging. Jadi kita punya 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 mimpi di awal mengajukan PMN itu agar bisa segera menyelesaikan ruas tol kita untuk kemudian bisa segera melakukan strategic partnership dengan investor kita baik di dalam maupun luar negeri. Nah, tetapi secara fundamental juga Waskita melakukan perbaikan struktur keuangan kita. Ada 8 stream penyihatan, kemudian salah satu dari 8 stream tadi ya strategic partnership tadi di ruas-ruas tol kita melalui aset recycler. Jadi diharapkan dengan berhasilnya dilakukan strategic partnership, ada dua hal ini. Yang pertama, di buku kita ini liabilities-nya atau beban keuangan kita akan terdekonsol ya karena diambil oleh pemegang saham baru. Selain itu, mhm. yang kedua, hasil proceed dari strategic partnership tadi
bisa membantu me- me- menyehatkan keuangan kita dari sisi cash Mhm. flow, jadi ada darah baru. Kemudian dengan laku atau participasi tadi, investor jadi yakin bahwa ruas tol kita ini memiliki memiliki uh, kondisi yang bagus. Artinya Mhm. tidak salah kita berinvestasi di jalan tol karena ternyata pas Mhm. kita bisa mendeliver aset recycle tadi dengan baik. Even pada saat COVID di tahun lalu, di mana traffic masih belum kembali pulih, kita sudah bisa melakukan aset recycler. Kemudian Mhm. Baik. di tahun ini pun kita juga dalam rangka mendapatkan PMN tahap kedua, sekarang sedang dalam proses uh, uh, mendapatkan good fund. Mudah-mudahan Mhm. di tahun ini bisa realisasi. Saat itu kami juga mendapatkan penjaminan dari pemerintah di beberapa aksi korporasi, karena pemerintah tahu bahwa kita di masa lalu banyak berkontribusi di dalam mewujudkan mimpi pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Jawa misalnya. Nah, ketika itu sudah berhasil di-deliver, kemudian pas kita kena COVID, ekonomi turun, trafficnya juga Mhm. turun. Nah, ini saatnya kita gantian dibantu. Tapi mudah-mudahan Mhm. sudah kelihatan hasilnya ini. Beberapa Betul. dukungan pemerintah sudah kita lihat hasilnya di kinerja waskita di sampai dengan triwulan 3 kemarin. Baik, mantap banget Pak Septi. Ini saya gantian nih, saya kasih kesempatan buat Bro Jason nih, silakan Bro Jason. Saya udah nanya tiga, sekarang gilirannya Bro Oke, Jason. akhirnya bisa masuk ya signalnya. Makasih nih Pak Sepki dan Bro Iya. Daniel. Mungkin pertama saya Mm-mm. mau ucapin selamat dulu ya Pak Sepki buat Wasika Karya, karena kan baru saja kalau saya baca di media aku menang katanya kontrak tender di ibu kota negara baru ya Pak ya, Nusantara ya. Ya, Nah, ini kan alhamdulillah. nah, ini kan seru nih Pak, katanya kan Waskita mengambil proyek IKN mungkin totalnya 1,35 T buat gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukungnya. Mungkin akumulasinya di IKN kan totalnya sudah 2,55 T ya Pak. Mungkin itu termasuk top 3 terbesar lah ya Pak buat kontraktor BUMN yang menang di sana aja. Mungkin pertanyaan saya Pak terkait target omset ya. Kalau saya ngikuti dari awal kan kalau saya tidak salah ingat, target dari direksi katanya akan ada kontrak baru sekitar 25 sampai 30 K, target 2022 full year Ya, Pak ya. Nah, sekarang kan September ya, kalau saya lihat posisinya kurang lebih ada di plus minus 11 K. Nah, ini kan sudah September, ya, berarti kan kita 30 sampai akhir tahun achieve angka 30 K, mengingat kan biasanya ya, kalau kita lihat kontrak-kontrak akhir tahun tuh kayak ada kejar tayang tuh Pak. Kayak ada beberapa proyek tiba-tiba kejar tayang. Dan kalau saya nggak salah ingat kan, ya, dari 11 K yang sudah achieve, 20 K-nya itu kan lagi dalam proses tender katanya. Lagi dalam berjalan tendernya. Nah, pertanyaan kita, boleh ya, nggak Pak dikasih bocoran kira-kira akhir tahun achieve nggak nih Pak? Target 25 sampai 30 K-nya. Gitu Pak. ya. Thank you, Jason. Tadi meskipun ada yang sedikit hilang, tapi saya bisa nangkep pertanyaan besarnya. Jadi memang sampai dengan September kemarin kita mencatatkan 11,5 triliun, tetapi di minggu ketiga Oktober itu kami sudah membukukan 13,3 triliun karena proyek IKN yang kemarin itu sebetulnya belum dicatat di waktu kita melaporkan kinerja di September. Jadi ada tambahan sampai dengan bulan Oktober menjadi 13,3 triliun. Nah, bagaimana mencapai 25 sampai ke 30? Jadi seperti Jason dan Daniel tahu, saat ini di IKN sendiri masih banyak paket-paket yang dalam proses tender. Mungkin bisa dibaca di media bahwa sampai dengan akhir tahun pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk IKN itu cukup besar, baik untuk infrastruktur dasar maupun untuk gedung pendukung dari yang sudah ditenderkan. Nah, di luar proyek itu, kami masih memiliki proyek pengembangan bisnis seperti di Jalan Tol Bojimi ya. Bojimi itu di Trans Jabar Torut itu paket 3
itu nilainya 1,6 triliun, itu juga sebagian didukung dari PMN tahap 2 yang insya Allah di akhir Desember nanti bisa kita terima good fund-nya. Itu rencana juga di akhir bulan November atau di awal Desember mudah-mudahan sudah bisa berkontrak. Kemudian kita masih juga memiliki beberapa proyek di APBN ini, kalau saya boleh cari kepean ya, misalnya di water infra itu kita ada pekerjaan bendungan yang masih dalam proses, kemudian ada pekerjaan di akses di daerah Jawa Timur, ini di akses Patimban, kemudian di luar negeri juga kita, tapi ini khusus di luar negeri ini nilai cukup besar. Saya belum bisa disclose sekarang karena ini masih akan memberikan kejutan nanti di akhir November ini. Mudah-mudahan kejutan yang bagus sehingga kita di akhir November sudah bisa mempublish bahwa kita paling tidak di 75% dari target tahun ini bisa kita capai. Tentu saja juga ada proyek swasta yang kita juga tidak bisa tinggalkan, tetapi agak berbeda dengan perlakuan proyek swasta di tahun sebelumnya, di mana kami cukup berani mengambil proyek turnkey. Sekarang ini kami terus terang memilih untuk secara selektif mengambil proyek yang turnkey. Jadi kita fokus pada proyek non turnkey, apalagi yang mendapatkan uang muka dan fresh money di depan dengan skema pembayaran monthly progress payment dalam rangka untuk memperkuat struktur keuangan kita. Untuk itu memang ini kita beberapa proyek juga bermitra atau ber-KSO dengan kontraktor lain yang tentu saja tujuannya untuk memperkuat sinergi antar pemain kontraktor ini. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat di beberapa minggu ke depan ada beberapa proyek KSO yang mudah-mudahan kita ditunjuk sebagai pemenangnya. Ini sayangnya belum boleh disclose karena ya doakan saja nanti Pak Jason dan Mas Daniel